Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh kembali diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Dan kita percaya kita jalani hidup ini dengan membawa terang kasih-Nya. Membawa semangatnya Tuhan ketika Tuhan turun ke bumi. Dengan semangat yang positif menyelamatkan dunia. Semangat yang baik itu juga kita bawa dalam kehidupan hari ini. Dan semoga melalui kita dan melalui kasih karunia Tuhan, banyak hal yang bisa kita selamatkan juga hari ini. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat 338. Kidung Jemaat 338, marilah, marilah hai saudara. Kidung Jemaat 338, bait pertama dan yang kedua, marilah, marilah hai saudara. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang mengalami menderita, diliputi kegelapan kemelut. Banyak orang kemelangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kasih setia Tuhan yang akan memelihara kami, dan biarlah terang kasih Tuhan yang tersebar di dalam kehidupan kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan hari ini hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 15. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Dengarkanlah sabda Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Tuhan diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka firman-Nya. "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air, 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Saudara, mengeluh itu manusiawi sekali. Karena biasanya kita mengeluh itu kita tujukan kepada pihak yang dianggap lebih berkuasa. Keluhan sangat wajar kalau punya dasar. Tapi juga sebaliknya, misalnya kita butuh sesuatu, tetapi yang pihak yang menurut kita mestinya menyediakan kebutuhan itu gagal melakukannya, kemudian kita jadi yang mengeluh. Nah, bangsa Israel merasa Allah gagal menyediakan air minum yang layak dalam perjalanan mereka. Karena mereka jadinya bersungut-sungut. Keluhan mereka kepada Musa dijawab dengan sebuah tindakan yang ajaib dari Tuhan. Yang menggarisbawahi satu hal penting, bahwa Allah terus menyertai mereka, termasuk mencukupkan kebutuhan air minum mereka. Ketika kekurangan air, mereka menemui mata air berlimpah. Ketika air yang mereka minum pahit, Allah membuatnya jadi manis. Atas dasar karya Allah inilah Allah mencoba mereka.
Allah tidak dengan sewenang-wenang meneropong ke masa depan melalui kemahatauannya untuk mencari apakah mereka taat atau tidak. Tapi justru Tuhan memberikan kesempatan kepada umat Israel untuk menunjukkan secara konkret siapa sebenarnya diri mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan ketika berhadapan dengan kesulitan atau malah sebaliknya. Jika mereka memilih taat, mereka akan menerima janji jaminan penyertaan Tuhan yang akan menopang dan menyembuhkan. Nah, Bapak Saudara, sebagai orang yang telah mengecap karya keselamatan Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajar kita untuk bersikap seperti yang seharusnya ya, tidak seperti bangsa Israel yang menagih-nagih. Bukan cuma ngeluh-ngeluh aja ke Israel. Bahkan yang ngeluh ke Israel aja Tuhan dengar. Tapi Tuhan melalui firman Tuhan hari ini berharap kita jangan kayak bangsa Israel. Belajar bahwa gak perlu sampai ngeluh lah. Gak perlu sampai bersungut-sungut lah. Tuhan pasti kok sediain. Untuk apa kita ngeluh dan bersungut-sungut? Karena yang kita hadapi itu bukan sosok yang biasa. Tuhan adalah pencipta. Tuhan adalah yang punya semesta. Jadi kita gak perlu kalau kita ngambek-ngambek. Gak perlu kayak anak kecil. Kalau kita apa yang kita mau belum terwujud, tunggu aja. Sabarlah, percayalah. Kalau Tuhan kasih sekarang, belum tentu itu baik buat kita. Sekali lagi, ketika kita minta sesuatu, Tuhan gak kasih sekarang, belum tentu itu baik buat kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Jadi, tunggu sampai waktunya dan percaya pada penyertaan Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan janji nyertain kok. Kita diselamatin dan kita disertai di sepanjang hidup kita. Ketika kita memberi diri hidup kita untuk Tuhan, gak usah takut. Tuhan akan memberikan penyertaannya. Kita dipanggil untuk taat, dan inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan belajar taat. Hari ini, taatlah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang waktunya Tuhan. Ajarkan kami gak bersungut-sungut seperti orang Israel. Kami gak mau seperti anak kecil Tuhan. Hidup sama Tuhan bukan baru sehari 2 hari. Kami sudah hidup bertahun-tahun bersama-Mu. Sehingga ajarkan kami lebih sabar lagi untuk proses yang Tuhan sedang berikan. Kadang tidak selalu sesuai harapan, tidak selalu sekarang, ada waktunya, tunggu dulu, tapi kami percaya Tuhan tahu terbaik buat kami. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan kami hari ini. Hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.